and I think to myself, what a wonderful world. Halo para kaum rebahan yang cita-citanya jadi orang kaya tapi kerjanya cuma scroll TikTok seharian. Mari kita berdoa semoga ada keajaiban. Yang bener lu. Selamat datang kembali di Story Film. Kalau di film sebelumnya, tepatnya di The Strangers Chapter 2, kita sudah melihat bagaimana Maya berusaha mati-matian bertahan hidup dari kejaran 3 psikopat laknat bertopeng yang meneror kota kecil bernama Venus. Bahkan di akhir film itu, Maya sempat berhasil membunuh salah satu dari mereka dan melarikan diri, meskipun teror sebenarnya belum benar-benar berakhir. Nah, di chapter 3 ini, ceritanya langsung melanjutkan kejadian tersebut. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di kota Venus selama bertahun-tahun, termasuk rahasia gelap di balik 3 psikopat bertopeng yang selama ini bebas berkeliaran. Di sini kita juga akan melihat seseorang yang awalnya cuma korban, perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari para psikopat itu sendiri. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai 3 tahun sebelum kejadian di chapter 2. Seorang wanita bernama Claire datang ke sebuah motel untuk memesan kamar. Can I help you? The night, please. Saat berbicara dengan resepsionis, dia sempat menanyakan arah menuju kota kecil bernama Venus. Resepsionis itu menjawab dengan santai sambil menyebutkan harga kamarnya, sekitar $75. Namun Claire tidak menyadari bahwa wanita yang melayaninya itu adalah Sally, sosok yang nantinya dikenal sebagai The Pin-Up Girl, salah satu dari 3 psikopat yang memburu Maya sejak awal cerita. Tak lama setelah masuk ke kamarnya, Claire mulai merasakan sesuatu yang aneh. Already got the robe. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Diikuti suara seseorang yang bertanya, apakah wanita bernama Tamara ada di dalam kamar ini? Claire menjawab bahwa orang itu salah kamar. Namun gangguan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ketukan demi ketukan terus datang, yang membuat Claire semakin gelisah. Rasa penasaran dan takut akhirnya membuatnya membuka pintu untuk memastikan siapa yang ada di luar. Tapi saat pintu terbuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa hanya salah paham, Claire pun kembali melanjutkan aktivitasnya di dalam kamar. Namun beberapa saat kemudian, semuanya berubah drastis. Claire tiba-tiba tersadar bahwa dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Dengan panik dia bertanya apa kesalahannya dan mengapa mereka melakukan ini. Di hadapannya juga berdiri sosok bertopeng yaitu Dolphus, yang kemudian dengan tenang memasangkan kembali kacamata milik Claire, seolah ingin memastikan korban tersebut bisa melihat semuanya dengan jelas. Saat itulah Claire menyadari bahwa di ruangan itu juga ada Sally sebagai The Pin-Up Girl, serta satu sosok lain bernama Gregory, yang dikenal dengan Scarecrow. Claire kembali menanyakan alasan mereka melakukan semua ini, namun Dolphus hanya menjawab dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dengan situasi tersebut. Alasannya ternyata sangatlah sederhana. Mereka melakukan ini bukan karena dendam, bukan pula karena kesalahan apapun dari Claire, melainkan Claire hanya berada di tempat yang salah. Cerita kemudian berpindah ke timeline utama di film chapter 3 ini, melanjutkan kejadian setelah Maya berhasil lolos dari kejaran para psikopat. Sebelumnya di dalam ambulans, Maya sempat menghabisi Sally menggunakan sebuah gunting. Kini Sally sudah tewas, sementara dari kejauhan terlihat Scarecrow sangat terpukul melihat kematian rekannya tersebut. Maya yang menyaksikan semua itu dari jauh justru merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, karena reaksi Scarecrow setelahnya terlihat tidak wajar. Melihat 2 psikopat itu akhirnya pergi, Maya kembali melanjutkan pelariannya. Namun ketika dia melihat mobil polisi yang melintas, Maya justru memilih untuk bersembunyi. Dia tidak berani meminta bantuan,
Karena di kota ini dia sudah tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Maya akhirnya terus berjalan hingga tiba di sebuah gereja dan berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di sana. Namun harapan itu langsung hancur ketika Gregory tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan sikap yang sangat tenang, Gregory bahkan menuangkan minuman untuk Maya. Dia mengangkat gelasnya seolah ingin bersulang untuk mengenang kematian Ryan dan Sally yang terjadi sebelumnya. Maya hanya bisa terdiam, terlihat pasrah ketika menghadapi psikopat di depannya. Namun yang terjadi setelahnya justru di luar dugaan. Gregory mengatakan bahwa sekarang mereka sudah impas karena keduanya sama-sama kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Maya kehilangan pacarnya yaitu Ryan, sementara Gregory kehilangan Sally. Setelah mengatakan itu, Gregory justru menyuruh Maya untuk pergi sejauh mungkin dari kota ini. Tak jauh dari sana, Sheriff Rutter baru saja menerima laporan tentang ambulans yang hilang. Kendaraan yang sebelumnya digunakan Maya untuk melarikan diri. Secara kebetulan pelarian Maya justru berujung tepat di hadapan sang sheriff. Maya. I know. Sheriff Rutter mengatakan bahwa kakak Maya yang bernama Debbie sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Namun ketika Maya mencoba meminjam ponselnya, si sheriff berkata bahwa tidak ada sinyal di kota ini. Jawaban itu pun membuat Maya mulai curiga, karena banyak hal dari perkataan sheriff terasa tidak masuk akal. Untuk mengalihkan perhatian, Maya meminta sheriff mengambil kotak P3K agar dia bisa mengobati lukanya. Dan ketika sheriff lengah, Maya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur sekali lagi. Dalam keadaan panik, Maya mengemudi dengan kecepatan tinggi. Namun pelariannya berakhir buruk ketika mobilnya menabrak sebuah pohon. Sementara itu, Sheriff Rutter masih tertahan di tempatnya. Dari sinilah cerita membawa kita pada kilasan masa lalu yang cukup mengejutkan. Terungkap bahwa Sheriff Rutter sebenarnya adalah ayah dari Gregory. Beberapa tahun sebelumnya di pengadilan, Sheriff bersaksi habis-habisan untuk melindungi Gregory dan juga Sally dalam kasus kematian seorang gadis bernama Tamara. Tamara diketahui dibunuh oleh Sally setelah dipicu oleh rasa cemburu yang tidak terkendali. Namun berkat reputasi dan dedikasi Sheriff Rutter yang selama ini dianggap berjasa bagi kota kecil tersebut, hakim akhirnya memberikan hukuman yang sangat ringan, di mana Gregory dan Sally hanya mendapat pengawasan, bukan hukuman yang berat. Keputusan yang saat itu terlihat seperti bentuk belas kasihan, namun justru menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Karena pengawasan yang diberikan pada Gregory dan Sally hanya bertahan sekitar 3 minggu. Namun setelah itu Gregory tidak mampu menahan hasrat psikopat di dalam dirinya, dan akhirnya dia pun kembali membunuh. Setiap orang asing yang datang ke kota kecil ini perlahan menjadi target mereka yang berikutnya. Sejak saat itu pula, Sheriff Rutter mulai menutupi satu pembunuhan demi pembunuhan lain yang dilakukan oleh Gregory dan Sally, seolah semua kejadian itu tidak pernah terjadi. Somehow I knew it would. Sementara itu di masa sekarang, Maya dibawa ke sebuah tempat yang tampak seperti area pengolahan kayu. Di sana tubuh Sally yang sudah tak bernyawa juga ikut dibawa. Di depan mata Maya sendiri, Gregory dengan tenang memasukkan jasad Sally ke dalam mesin penghancur kayu, seolah itu hanyalah bagian dari pekerjaan biasa. Beberapa waktu kemudian saat Maya tersadar, dia mendapati Gregory sedang menato tubuhnya. Tato itu adalah simbol smiley face, tanda yang sama seperti yang dimiliki para pembunuh psikopat bertopeng lainnya, seolah Gregory ingin menandai Maya sebagai bagian dari mereka. Di sisi lain, di sebuah restoran bernama Venus, Debbie bersama suaminya yaitu Howard sedang mencoba mencari informasi tentang keberadaan Maya. By the way, Debbie ini adalah kakaknya si Maya. Mereka pun bertanya pada beberapa orang di sana, namun tidak ada satupun yang mau berbicara. Hingga akhirnya seorang pelayan bernama Annie menunjukkan sedikit rasa iba. Meski begitu, Annie tetap menolak menjelaskan lebih jauh tentang berbagai kejadian mengerikan yang sering terjadi di kota kecil ini. Namun Annie memberi satu petunjuk yang lumayan penting. Dia mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya orang asing menghilang di kota Venus. Dan jika Debbie ingin mengetahui lebih banyak, orang yang paling tepat untuk diajak bicara adalah Sheriff Rutter.
Wait, no. The sheriff. He'll know where she is. Sementara itu, Sheriff Rutter sendiri sedang berada di ruang identifikasi jenazah. Dia sedang melihat tubuh Danica. Rekannya yang bernama Tommy terlihat sangat gelisah dengan semua situasi ini. Karena sebenarnya sebagian besar warga kota Venus sudah tahu siapa yang berada di balik kematian para orang asing yang datang ke kota mereka. Selama ini mereka memilih untuk tutup mulut. Selama korban yang jatuh bukanlah warga asli dari kota tersebut. Namun situasi kali ini agak berbeda, karena Danica adalah penduduk asli dari kota Venus. Tommy merasa tidak punya pilihan lain selain melaporkan semua kejadian ini ke kepolisian pusat. Mendengar hal itu, Sheriff Rutter langsung menanggapinya dengan cara yang penuh tekanan. Fucking girl that just died. What? Sorry, Tommy. Di tempat lain, Maya kembali tersadar dan melihat Gregory sudah berdiri tepat di hadapannya. Tanpa banyak bicara, Gregory kemudian memasangkan topeng milik Sally ke wajah Maya. Nampaknya Gregory berniat untuk menjadikan Maya sebagai penggantinya Sally, alias pewaris baru dalam kelompok psikopat mereka. Namun tentu aja Maya menolak. Melihat penolakan tersebut, Gregory bersama Dollface akhirnya membawa Maya secara paksa. Mereka memaksanya ikut serta dalam perburuan yang berikutnya, untuk mencari korban asing selanjutnya yang akan datang ke kota ini. Sementara itu di kota Venus, Debbie dan Howard tidak sendirian. Mereka ditemani oleh Marcus, sopir sekaligus pengawal pribadi mereka. Ketiganya berencana menemui Sheriff Rutter untuk mencari jawaban. Namun tepat di depan mata mereka melihat sesuatu yang agak mencurigakan. Terlihat Sheriff Rutter sedang memasukkan tubuh Tommy ke dalam mobilnya. Mereka hanya bisa saling menatap dengan ekspresi kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota ini. Namun sebelum semua pertanyaan itu terjawab, cerita kembali membawa kita ke masa lalu, sekitar 12 tahun sebelumnya. Saat itu Gregory dan Sally masih remaja. Mereka duduk santai di pelataran sebuah minimarket, sambil mengamati setiap orang asing yang datang ke kota mereka. Bagi mereka, orang-orang itu bukan sekedar pengunjung, tapi mereka adalah calon mangsa. Ketika Sally masuk ke dalam minimarket, seorang pemuda seusianya mencoba mendekatinya dengan sikap yang agak genit. Namun tingkahnya langsung dipergoki oleh kekasihnya yang bernama Jasmine. Melihat pasangan itu bertengkar, Gregory yang mengawasi dari luar hanya bisa tersenyum, seolah sudah menemukan target mereka yang berikutnya. Seperti biasa, teror pun dimulai. Mereka mengetuk pintu kamar dan bertanya dengan kalimat yang sama seperti sebelumnya, apakah Tamara ada di kamar itu. Namun ketika akhirnya mereka masuk ke dalam kamar tersebut, mereka justru menemukan sesuatu yang tidak mereka duga, di mana Jasmine telah membunuh kekasihnya sendiri akibat rasa cemburu yang meledak tidak terkendali. Alih-alih terkejut ataupun takut, Gregory dan Sally justru tersenyum puas melihat apa yang telah dilakukan oleh Jasmine. Bagi mereka, gadis itu memiliki hasrat psikopat yang sama, dan sejak saat itulah Jasmine resmi menjadi bagian dari kelompok psikopat mereka dan memiliki sebutan Dollface. Cerita kembali pada Maya. Saat itu dia melihat Gregory dan Jasmine saling menatap satu sama lain. Tatapan itu seolah menjadi tanda bahwa mereka baru saja menemukan mangsa baru untuk memuaskan dorongan psikopat yang kembali muncul dalam diri mereka. Tanpa membuang waktu, mereka mulai membuntuti pasangan yang menjadi target tersebut. Dan entah kebetulan atau memang sudah seperti takdir, pasangan itu akhirnya berhenti di kamar nomor 24. Kamar yang seolah selalu menjadi saksi dari kekejaman para psikopat bertopeng ini. Is Tamara here? Tak lama kemudian pasangan itu sudah terikat di hadapan mereka. Gregory lalu memaksa Maya untuk mengeksekusi si pria terlebih dahulu. Namun Maya terus menolak melakukan hal tersebut. Melihat penolakan itu, Gregory akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan sendiri bagaimana cara seorang psikopat bekerja. Di tengah pembantaian itu, Jasmine terlihat menikmati setiap detiknya. Namun tiba-tiba saja sesuatu terjadi di luar dugaan. Anehnya, Gregory tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Dia justru menatap Maya dengan penuh ketertarikan. Lalu dia memandu Maya untuk menghabisi wanita yang tersisa di ruangan itu.
Dalam hitungan menit saja, Maya telah merenggut 2 nyawa dengan tangannya sendiri. Gregory kemudian mendekati Maya dan bertanya dengan tenang, apakah ada kenikmatan di dunia ini yang bisa melebihi perasaan saat merenggut nyawa seseorang? Di sisi lain, Sheriff Ruther mulai menyadari bahwa Debbie dan suaminya yaitu Howard ternyata sedang membuntutinya hingga malam hari. Namun Sheriff itu dengan licik berhasil menyembunyikan keberadaannya, yang membuat pasangan itu kehilangan jejak untuk sementara waktu. Sementara itu, Debbie dan Howard akhirnya berhenti di dekat sebuah mobil trailer. Marcus yang bertugas sebagai pengawal mereka langsung memastikan kondisi sekitar dengan sikap profesional. Safe with this inside that trailer. Clear. Hurry in. Dia meminta Debbie dan Howard tetap berlindung di dalam trailer, sementara dia akan memeriksa area di sekelilingnya. Penyelidikan Marcus membawanya menuju ke sebuah bangunan tua yang tampak tidak terawat. Di sanalah dia menemukan kantong mayat yang sebelumnya dibawa oleh Sheriff Ruther. Tak butuh waktu lama bagi Marcus untuk menyadari bahwa mesin penggiling di bangunan itu ternyata digunakan untuk menghancurkan tubuh manusia. Up your weapon. Namun keadaan berubah menjadi jauh lebih buruk bagi Debbie dan Howard, karena tanpa mereka sadari, trailer yang mereka gunakan untuk bersembunyi ternyata adalah salah satu tempat persembunyian milik Gregory. Selama teror itu berlangsung, Sheriff Ruther diam-diam menyaksikan semuanya dari kejauhan. I've got a gun. Ketika Howard mulai menembakkan senjatanya untuk melawan, Gregory akhirnya menunjukkan langkah berikutnya yang jauh lebih brutal. I'll shoot again. Setelah trailer itu terguling, Gregory keluar dan mulai memperlihatkan kekejamannya langsung di hadapan Maya. Debbie dibunuh begitu saja, tanpa sedikit pun keraguan. Maya hanya bisa terdiam melihat semua itu terjadi di depan matanya sendiri. Melihat reaksi Maya yang tidak lagi melawan, Gregory mulai yakin bahwa kewarasan Maya kini sudah berada di titik yang sama dengannya. Dia kemudian melepaskan tali yang mengikat tangan Maya dan memberikan sebilah pisau, seolah untuk membiarkan Maya melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, Gregory memerintahkan Maya untuk membuang jasadnya Debbie. Namun dalam perjalanan, Maya tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia tampak seperti sedang mencoba mencerna kembali semua kejadian mengerikan baru saja menimpanya. Lalu tanpa peringatan, Maya membanting setir dan memutar arah mobilnya menuju ke arah yang berlawanan. Tak jauh dari sana, Maya menemukan sebuah ruang bawah tanah, tempat yang sama di mana ketiga psikopat itu menghabisi Claire di awal cerita. Di tempat itulah dia menemukan Sheriff Ruther yang sedang duduk sendirian sambil mendengarkan khotbah keagamaan melalui radio, seolah sedang mencari pengampunan atas semua dosa yang telah dia lakukan selama ini. Tanpa banyak kata, Maya akhirnya menghabisi Sheriff Ruther. Setelah itu, dia menyusuri lorong bawah tanah tersebut hingga menemukan sebuah ruangan khusus yang ternyata dipersembahkan Gregory untuk Sally. Namun Maya sama sekali tidak terkejut ketika menyadari bahwa Gregory sudah berdiri tepat di belakangnya. Berusaha tidak panik, Maya mengatakan bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dia kemudian meminta Gregory untuk melepaskan topengnya. Lalu Maya berkata bahwa sekarang, satu-satunya orang yang dia miliki hanyalah Gregory. Mendengar hal itu, Gregory terlihat sangat senang. Baginya, Maya kini adalah partner baru yang akan menemaninya melanjutkan teror psikopat di kota ini. Bahkan Maya tampak seperti mulai menikmati peran barunya dalam kehidupan yang gelap tersebut. Tapi tiba-tiba, ternyata semua itu hanyalah tipu daya dari Maya. Saat Gregory lengah dan akhirnya terkapar tidak berdaya, Maya mengambil sebuah kapak dan mengakhiri semuanya. Setelah itu, Maya keluar dari basement tersebut dan berjalan meninggalkan hutan. Di tangannya dia membawa topeng Scarecrow milik Gregory. Dan
Film pun selesai. Ending yang sangat menyikopatkan. Film ini sebenarnya nunjukin gimana lingkaran kekerasan bisa terus berulang. Apalagi ketika kejahatan selama bertahun-tahun sengaja ditutupi oleh orang-orang yang seharusnya menghentikan mereka. Seperti contoh si hakim ataupun polisi. Di sisi lain kita juga melihat perjalanan Maya yang awalnya cuma korban yang berusaha bertahan hidup. Tapi setelah melalui begitu banyak kehilangan dan trauma, akhirnya status awal yang hanya korban malah menjadi mimpi buruk untuk para psikopat itu sendiri. Dan itulah yang membuat cerita di film ini terasa lebih gelap. Karena terkadang ketika seseorang terlalu lama berada di dalam kegelapan, ada kemungkinan dia akan ikut berubah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.